Riau, jurusan Ilmu Komunikasi, akan mempraktekkan tata cara kuf atau berwudu dengan menggunakan alas kaki. Saya Indira Indiani Marti sebagai peraga. Saya Anissa Kumalasari sebagai kameramen. Dan saya Firlani Fasisca sebagai ustazah. Tata cara mengusap kuf. Mengusap diistilahkan dengan mas, yaitu tangan dalam keadaan basah bergerak menyentuh sesuatu. Sedangkan khuf adalah alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki. Dalil persyariatan khuf. Yang pertama dari Ibnu Mubarak mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat akan bolehnya mengusap khuf, karena setiap riwayat yang menunjukkan kalau mereka mengingkari bolehnya hal itu, dalam riwayat lainnya menunjukkan kebalikannya, yaitu mereka memperbolehkan mengusap khuf. Yang kedua dari Ibnu Abdil Bar mengatakan, aku tidak mengetahui riwayat dari salaf yang mengingkari bolehnya mengusap khuf kecuali dari Malik. Namun riwayat sahih dari Imam Malik adalah beliau memperbolehkan mengusap khuf. Hukum asal mengusap khuf adalah boleh. Menurut mayoritas ulama, mencuci kaki lebih afdol atau lebih utama daripada mengusap khuf. Mengusap khuf adalah rukhsah atau keringanan dalam ajaran Islam. Allah SWT amat menyukai orang yang mengambil keringanan sebagaimana dia suka jika seseorang menjauhi larangannya. Namun menurut ulama berarti seseorang mengambil rukhsah dan kedua-duanya antara mengusap khuf atau mencuci kaki saat wudu adalah suatu hal yang sama-sama disyariatkan. Syarat yang harus dipenuhi agar diperbolehkan mengusap khuf adalah sebelum mengenakan khuf dalam keadaan bercucu atau berwudu atau mandi terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, pada suatu malam di suatu perjalanan aku pernah bersama Nabi, lalu aku sadarkan pada beliau bejana berisi air, kemudian beliau membasuh wajahnya, lengannya, mengusap kepalanya, kemudian aku ingin melepaskan sepatu beliau, namun berkata, biarkan keduanya karena aku memasukkannya dalam keadaan suci, lalu beliau mengusap bagian atasnya. Syariah ini yaitu mengenakan khuf dalam keadaan sudah bersuci dengan sempurna adalah syarat yang disepakati para ulama. Bagi orang mukmin, jangka waktu mengusap khuf adalah sehari semalam atau 1 kali 24 jam, sedangkan untuk musafir selama 3 hari 3 malam atau 3 kali 24 jam. Berdasarkan hadis dari Safwan bin As'al, ia berkata Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengusap khuf yang telah kami kenakan dalam keadaan kami suci sebelumnya. Jangka waktu mengusapnya adalah 3 hari 3 malam jika kami bersafar dan sehari semalam jika kami mukmin. Dan kami tidak perlu melepasnya ketika kami buang hajat dan buang air kecil. Kami tidak mencopotnya selain ketika dalam keadaan junub. Hitungan tersebut dimulai dari mengusap pertama kali setelah berhadas. Demikian pendapat Imam Ahmad, Al-Auzai, An-Nawawi, Ibnu Munzir, dan Ibnu Utsmain. Untuk cara mengusap dan tata caranya, sebagian ulama berpendapat bahwa bagian khuf yang diusap bukanlah seluruh khuf, atau bukan pula pada bagian bawah yang biasa menginjak tanah atau kotoran. Ulama yang berpendapat demikian berpegang kepada dalil hadis dari Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW bersabda, seandainya agama itu dengan logika semata, maka tentu bagian bawah khuf logika pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun sungguh aku sendiri telah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khufnya. Dan ulama yang mengatakan bahwa bagian bawah sepatu juga perlu diusap berpegang pada dalil Rasulullah SAW mengusap bagian atas bawah khufnya. Cara mengusap khuf yang pertama, mengusap bagian atas khuf, sedangkan mengusap bagian bawahnya adalah sunnah. Yang kedua, khuf bukan dicuci tetapi diusap. Yang ketiga, khuf bukan diusap seluruhnya secara merata. Yang keempat, yang disunahkan adalah mengusap khuf sekali saja, bukan berulang kali. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Safwa, setelah berwudu secara sempurna lalu mengenakan khuf, kemudian setelah itu tatkala ingin berwudu cukup khuf saja yang diusap sebagai ganti dari mencuci atau membasuh kaki. Ada beberapa hal yang membatalkan dalam mengusap khuf. Yang pertama berakhirnya waktu mengusap khuf, yang kedua terkena junub, dan yang ketiga melepas sepatu. Nah, itu tadi tutorial dari tata cara khuf. Semoga dari video tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.